Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Benmur Consulting. Nah, kali ini kita mau membahas tentang perspektif atau keputusan dalam suatu bisnis ya. Jadi, secara umum kita klasifikasikan ada 3 model keputusan atau aktivitas yang dilakukan dalam suatu bisnis. Yang pertama adalah keputusan operasional, kedua adalah tactical, dan yang ketiga adalah strategik. Nah, apa bedanya, kemudian bagaimana penerapannya, serta dampaknya di kemudian hari atau pada bisnis yang sedang dijalani. Nah, kita akan sharing pengalaman di sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, disclaimer ya, video ini hanya untuk tujuan edukasi atau sharing pengalaman, bukan nasihat hukum, dan bisa jadi sudah out of date. Kemudian kalau kalian ingin konsultasi tentang bisnis ataupun hukum, kalian bisa kunjungi website kami di benmurconsulting.com. Baik, kita langsung masuk ke materi. Nah, seperti tadi kami sampaikan, ada 3 tipikal keputusan atau aktivitas yang dilakukan dalam suatu bisnis. Yang pertama adalah keputusan operasional. Keputusan operasional ini kita bisa jabarkan sebagaimana aktivitas atau keputusan yang dilakukan hari demi hari dalam bisnis kita. Nah, disinilah bisnis dijalankan. Ya, contoh adalah keputusan ketika Anda atau aktivitas ketika Anda melakukan penjualan sehari Anda target minimal mengunjungi 10 customer. Atau ketika Anda melakukan keputusan atau aktivitas packaging menggunakan suatu metode tertentu. Atau keputusan-keputusan lain yang sifatnya adalah day to day atau sehari-hari. Nah, keputusan ini merupakan keputusan yang penting karena bisnis ini dijalankan ya. Biasanya pertimbangannya adalah sekitar 30 hari. Contoh, apakah bahan baku saat ini mencukupi untuk persediaan makanan atau penjualan makanan sampai dengan akhir minggu ini. Nah, itu adalah contoh-contoh keputusan operasional, di mana tenggat waktunya biasanya kami batasi 30 hari. Nah, jadi berarti kalau bahan bakunya katakanlah masih kurang, berarti besok kita mulai belanja lagi untuk mencukupi sampai dengan minggu ini dan seterusnya. Ataupun keputusan-keputusan yang lain, entah itu dalam proses production, distribusi, sales, dan lain sebagainya ya. Nah, yang kedua adalah keputusan taktikal ya. Nah, keputusan taktikal ini biasanya mempertimbangkan waktu yang lebih panjang dibandingkan keputusan operasional. Bisa jadi pertimbangannya 1-2 tahun ke depan. Contoh, apakah gudang penyimpanan yang kita miliki saat ini mampu menyimpan persediaan bila kita tingkatkan produksinya di 1 atau 2 tahun mendatang. Atau jika Anda adalah seorang kontraktor atau seorang konsultan sipil atau arsitek, maka apa yang harus dilakukan terhadap rencana pembangunan proyek jalan tol yang sudah dijadwalkan 2 tahun ke depan. Nah, apakah Anda mau ambil peran di situ atau Anda akan lihat situasinya dan sebagainya. Nah, keputusan-keputusan seperti ini sifatnya lebih panjang dari operasional dan kemungkinan berdampak pada bisnis Anda, maka ini adalah sifatnya taktikal ya. Nah, seorang leader harus bisa benar-benar berbicara dan membedakan mana keputusan operasional dan mana keputusan taktikal ya. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh pada keberlangsungan bisnis Anda. Nah, ada satu lagi keputusan yang tidak kalah penting, yaitu keputusan strategik ya. Nah, sama dengan keputusan taktikal, hanya keputusan strategik ini perspektifnya sangat luas dan waktunya mungkin di atas 2 tahun. Bisa jadi 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Contoh, apa yang akan kita ambil atau apa yang akan kita lakukan, apa saja teknologi-teknologi yang akan muncul sehingga itu akan mendisrupsi atau membuat bisnis kita atau bisnis yang dijalankan menjadi tidak efektif lagi.
kemudian apa yang harus dilakukan. Atau kita bisa juga melihat apakah industri yang kita sedang jalankan di sini atau bisnis yang kita jalankan di sini, industrinya akan menuju ke sunset industry. Nah, contoh-contoh seperti ini adalah contoh-contoh keputusan atau analisa-analisa yang sifatnya strategik. Contoh ya, batu bara. Ketika semua orang sudah menuju ke arah green industry, di mana itu semuanya adalah clean energy, tidak menimbulkan polusi dan sebagainya, banyak para pebisnis yang mengambil keputusan-keputusan strategik, di mana mungkin beberapa di antaranya mulai shifting atau pivot, meninggalkan bisnis yang katakanlah awalnya adalah bisnis batu bara, kemudian beralih ke bisnis yang lebih ramah lingkungan. Atau mungkin bisnis-bisnis yang awalnya disrupsi teknologi. Contoh, dulu ada namanya bisnis wartel atau bisnis warnet. Nah, apakah saat ini masih relevan? Nah, mungkin dulu ketika itu terjadi dan perkembangan teknologi mulai naik, para pengambil keputusan harus sudah bisa memprediksi apakah ke depan akan terjadi disrupsi pada bisnisnya, sehingga bisnis itu menjadi sunset atau mati. Atau yang sekarang tadi selain clean energy, batu bara, kita bisa lihat industri keuangan. Apakah industri keuangan ini juga akan menuju ke industri yang sifatnya sunset, di mana sudah muncul banyak sekali fintech, kemudian peer-to-peer lending, dan lain sebagainya. Nah, apakah porsi pinjaman berskala kecil kepada individu atau retail sudah menjadi bergeser dari perbankan atau BPR koperasi ke arah fintech? Artinya perbankan hanya akan berfokus pada industri-industri yang sifatnya menengah ke atas atau skala besar atau mungkin wholesale industri seperti itu ya. Nah, jadi adalah 3 keputusan atau 3 analisa atau 3 aktivitas yang memang harus dipahami oleh ketika Anda menjalankan sebuah bisnis, apalagi jika Anda adalah seorang leader atau pemimpin. Operasional tentu day-to-day activity Anda harus kuasai, tactical, begitu pula yang strategik. Ya. Saya pikir itu yang mau kita sharing pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Bila Anda merasa masih bingung atau mungkin ada hal yang ingin didiskusikan, Anda bisa kunjungi website kami di IPN More Consulting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.